Halo sahabat liputan6.com, kembali di News Flash Sport. Hari ini edisi Kamis tanggal 16 November 2023. Today is Timnas Day, di mana dua timnas atau tim nasional Indonesia akan bertarung di dua ajang yang cukup bergengsi. Yang pertama adalah Timnas Indonesia Under 17 tahun akan bertanding di Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu Timnas Senior akan berhadapan dengan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Irak. Seperti apa persiapan kedua tim menghadapi kedua ajang ini? Inilah dia News Flash Sport bersama saya Marco Tampubolon. Baik, sebelum kita membahas persiapan Timnas Indonesia baik Under 17 maupun Timnas Senior, kita akan mengikuti berita pertama News Flash Sport hari ini dari Piala Dunia U17 2023, di mana 6 negara telah berhasil melaju ke babak 16 besar atau fase gugur. Seluruh peserta Piala Dunia U17 2023 telah menjalani 2 pertandingan di fase grup. Kini sudah ada 6 kontestan yang sukses mengamankan tiket ke fase gugur. Spanyol Under 17 tahun jadi tim pertama yang berhasil mengunci posisi di 16 besar. Pada Senin 13 November lalu, tim Matador Muda berhasil melaju ke 16 besar atau memastikan diri tampil di babak 16 besar usai meraih kemenangan kedua di grup B dengan membekuk Mali 1-0. Senegal kemudian mengikuti setelah menaklukkan Polandia 4-1. Seperti Spanyol, mereka juga membukukan 6 poin dari 2 duel di grup D yang sudah dilakoni. Menyusul Inggris U17 yang mengalahkan Iran dengan skor 2-1. Mereka juga berjaya untuk kali kedua pada persaingan di grup C. Sementara itu daftar kembali bertambah pada Rabu kemarin, di mana Amerika Serikat berhasil lolos usai mengalahkan Burkina Faso dan Prancis berhasil membekuk Korea Selatan. Sementara itu dari grup F, Jerman berhasil mengalahkan Selandia Baru, juga berhasil melaju ke babak 16 besar. Indonesia juga masih berpeluang melaju ke babak 16 besar asal tidak kehilangan poin pada pertandingan terakhir melawan Maroko yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 atau malam nanti kick off pukul 19.00 WIB. Baik, itu dia berita pertama. Kita lanjutkan ke berita berikutnya. Masih dari Piala Dunia Under 17 tahun 2023, kita tahu Indonesia akan menjalani laga terakhirnya di fase penyisihan grup A melawan Maroko. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis 16 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini Indonesia kita tahu baru mengantongi 2 poin dari 2 pertandingan dengan setelah meraih hasil imbang melawan Ekuador dan Panama. Sementara Maroko mengantongi 3 poin setelah mengalahkan Panama dan kalah dari Ekuador. Artinya kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Dari masing-masing grup hanya 2 tim yang otomatis lolos ke babak 16 besar, yakni juara grup dan juga runner up. Sementara peringkat 3 hanya akan diambil 4 terbaik untuk bisa tampil di fase gugur. Lalu Indonesia seperti apa persiapannya? Menurut Bima Sakti, Indonesia sudah siap menghadapi laga terakhir melawan Maroko. Tidak ada pemain yang cedera, artinya seluruh pemain bisa dimainkan. Tergantung nanti Bima Sakti akan melihat komposisi yang dibutuhkan untuk menghadapi laga terakhir melawan Maroko. Sementara mengenai target, Bima Sakti mengatakan bahwa mereka akan tetap mengejar kemenangan, tapi kalau situasi tidak memungkinkan, paling tidak hasil seri mereka akan usahakan untuk diraih demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Saya akan bacakan sedikit kutipan dari Bima Sakti. Ya, yang pasti kami ingin menang, targetnya itu kalau situasi tidak bisa menang minimal seri. Nanti soal hasil yang paling penting kami bisa lolos, bisa juara grup, runner up, atau peringkat 3 terbaik. Artinya dalam pertandingan nanti Bima Sakti akan lebih fokus untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sementara itu, pemain timnas juga tampak tidak terbeban dengan laga terakhirnya. Back timnas Indonesia U17 Sultan Zaki juga merasa rileks atau merasa enjoy menghadapi pertandingan terakhir melawan Maroko. Suasana sekarang anak-anak happy dan tidak terlalu terbebani untuk pertandingan. Meski begitu, kami tetap serius. Kami bukan terbebani, tapi sebagai motivasi buat kami, apalagi membawa nama negara dan masyarakat, berharap kita bisa lolos, dan itu kami jadikan motivasi, kata Sultan Zaki.
Baik, kita berdoa semoga timnas Indonesia U17 tahun bisa melewati adangan Maroko dan bisa meraih poin paling tidak untuk mengamankan tempat di fase gugur Piala Dunia U17 2023 nanti. Baik, next kita berlanjut ke kabar berikutnya. Baik, kabar terakhir sekaligus menutup news Flash Sport hari ini kami hadirkan dari timnas Indonesia senior. Sintayong abaikan sejarah jelang Irak versus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku tidak mengetahui rekor pertemuan tim Garuda melawan Irak, namun dia berharap bisa meraih hasil bagus pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia seperti kita ketahui tergabung di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Sejarah mencatat timnas Indonesia sudah bertemu Irak sebanyak 11 kali, di mana Indonesia hanya memenangkan 2 pertandingan, sementara 6 pertandingan lainnya berhasil dimenangkan Irak, dan sisanya berakhir imbang. Meski unggul rekor head to head atau Indonesia kalah rekor head to head dengan Irak, Sintayong sepertinya tidak terlalu terbebani karena dia lebih fokus pada pertandingan yang ada di depannya dan berjanji akan memberikan atau membawa pasukannya untuk tampil maksimal dan paling tidak bisa membawa pulang poin dari Irak. Meski demikian, Sintayong sadar bahwa pertandingan tidak akan berjalan mudah mengingat baik secara kualitas di luar kualitas Irak maksud kami yang cukup mumpuni. Mereka juga akan bermain di kandang lawan, artinya Irak akan didukung oleh supporternya yang fanatik, dan ini tentu bisa menjadi tekanan mental bagi para pemain Indonesia. Meski demikian, Sintayong sudah menyiapkan pasukannya untuk bisa setidaknya mengimbangi permainan Irak. Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang pemain timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri. Dia menyebut arsitek asal Korea Selatan itu atau Sintayong sudah menyiapkan strategi untuk meredam permainan Irak. Pelatih sudah memberikan atau memberitahu kami beberapa taktik bagaimana nanti akan menghadapi dan mengalahkan Irak. Akan menjadi laga yang sulit seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kami datang untuk meraih kemenangan di sini. Baik, semoga perjalanan timnas Indonesia ke Irak bisa membawa pulang poin dan paling tidak bisa menghadirkan pertandingan yang menarik. Saya Marco Tambubolon. Berikut atau sekian dulu news flash hari ini. Kita bertemu di edisi berikutnya. Bye-bye.